Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali bersama kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih nama Tuhan, saya bacakan firman Tuhan bagi kita dari Pengkhotbah pada pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya pernah menonton sebuah film. Dan di film itu ada seorang yang mendapat rezeki yang besar, dalam jumlah yang besar. Lalu sebelumnya dia telah berjanji kepada Tuhan bahwa jika dia memiliki berkat atau rezeki yang banyak, maka dia akan memberikan persembahannya kepada Tuhan melalui pelayanan, bahkan mungkin juga di gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah dia mendapatkan uang itu bahkan seperti satu karung kecil banyaknya, dia bawa ke rumah dan dia teringat akan janjinya. Dan untuk mencari alasan pembenaran diri agar tidak memberi kepada Tuhan, kepada pekerjaannya, maka dia berkata dengan suara yang keras, "Tuhan, di sini engkau memberi berkat yang banyak, rezeki yang banyak. Maka saya akan melemparkannya ke atas. Kalau Tuhan mau, biarlah itu naik terus sampai ke atas. Tapi jika Tuhan berkehendak untuk memberikannya kembali kepada saya, biarlah itu turun kembali kepada saya." Lalu dilemparkannya uang itu semua ke atas. Dalam hitungan detik, semua uang itu jatuh kembali. Lalu dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena semua apa yang telah kudapat itu telah kulemparkan ke atas, tapi engkau mengembalikannya kepadaku. Berarti engkau sudah menerima persembahan, tetapi engkau mengembalikannya kepadaku kembali." Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, suatu alasan pembenaran diri untuk tidak memberi kepada pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang kita baca, apa yang saya bacakan kepada kita, pedoman-pedoman hikmat dalam pasal 11 kitab Pengkhotbah ayat 1 sampai 6 adalah versi lain dari hukum tabur tuai di dalam perjanjian baru. Adalah versi lain daripada apa yang Tuhan ajarkan, siapa yang memberi ia akan menerima. Maka seorang pengkhotbah, yaitu seorang yang berhikmat, yaitu Salomo, mengajarkan dengan kitab hikmat ini dengan berkata bahwa lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, berbicara tentang melemparkan kembali roti kepada air yang akan mengembalikannya kembali.
berbicara tentang memberi kembali, datang kembali untuk kita. Saudara, kenapa Salomo memakai perkataan tentang roti? Karena itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik makanan ataupun minuman, adalah yang terlalu sering membuat manusia menjadi jatuh, membuat manusia bahkan saling membunuh, membuat manusia saling menipu, membuat manusia saling mencurigai, hanya karena persoalan masalah makan dan minum. Dan Salomo mengajarkan bahwa tatkala seorang melemparkan rotinya ke air, maka dia akan menerimanya kembali. Nah, kemudian dipertegas kembali dengan ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pada pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang akan berhasil. Dan kedua-duanya sama baik. Kemudian juga diingatkan kembali kepada kita ayat 2, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, semua ini berbicara tentang bahwa apa yang kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan apa yang menjadi buah dari apa yang kita kerjakan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki dampak untuk kembali kepada diri kita. Jika kita melakukan yang buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk pun kembali. Tapi jika kita melakukan yang baik, maka itu akan memiliki dampak yang baik kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sudahkah saya melakukan yang terbaik untuk saya menuai yang terbaik? Sudahkah saya menabur yang baik agar saya menuai pun yang baik? Ini yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Lalu dikatakan pada bagian ini bahwa kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Tapi tatkala kita boleh memberi kepada 7 atau kepada 8 bagian kepada orang atau kepada pekerjaan-pekerjaan tertentu, maka dikatakan kepada kita, maka akan ada harapan untuk kita mendapatkan yang lebih baik di kemudian hari. Nah, kemudian ayat ini atau pasal ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita jangan berhenti berkarya. Selain ini berbicara tentang tabur tuai, ini juga berbicara tentang suatu semangat untuk berkarya. Jangan berhenti. Itu yang kita boleh temukan pada ayat yang ke-6. Dikatakan pada ayat 6, taburkan benih pada pagi-pagi hari, dan jangan beristirahat kepada tanganmu sampai pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedudukannya sama baik. Saudara yang terkasih nama Tuhan, orang yang mengetahui banyak cara untuk bekerja tetapi tidak melakukannya, itu hanya sebagai orang yang pemimpi. Berbeda dengan orang yang memiliki vision, dengan orang yang memiliki tetapi juga melakukannya. Sebagian orang memiliki cita-cita, memiliki angan-angan, tetapi tidak memiliki aksi untuk melakukannya. Maka dia hanya seperti seorang pemimpi. Kalau orang Batak mendengarkan khutbah ini, mungkin akan mengingat cerita angan-angan nih Pak Sendor. Cita-cita dari tukang penjual cendol, yang dia mengharapkan, dia berhayal bahwa besok saya akan menjual cendol, lalu kemudian keuntungannya akan saya tabung, lalu saya akan usahakan, akan membelikan seekor sapi atau seekor kerbau, lalu nanti kerbau itu akan memiliki anak, lalu anaknya nanti akan menjadi besar, akan menjadi indukan, mungkin akan menghasilkan susu. Lalu tiba-tiba anaknya berkata, "Pak, nanti anaknya bisa saya naikin ya." Lalu bapaknya marah, lalu kemudian bapaknya karena udah marah, ditendanglah cendol itu sampai tumpah semua, tidak jadi apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi yang mau saya sampaikan kepada kita semua,
Tatkala kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang hukum tabur tuai, tapi ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki semangat untuk terus menabur. Menabur apa? Menabur kebaikan. Menabur apa lagi? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian kita pantas mengharapkan yang terbaik. Jangan pernah mengharapkan yang terbaik dengan usaha yang tidak sungguh-sungguh. Jika kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik. Dan pada akhirnya, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita dimanapun kita berada. Saya ingatkan kembali pada kita, khususnya saudaraku yang ada di daerah DKI Jakarta, Pulau Jawa, yang kita saat ini dalam penanggulangan COVID dengan program pemerintah PPKM-nya. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, keluarga kita, agar kita terhindar dari pandemi ini. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari pertemuan, hindari juga kegiatan-kegiatan di luar rumah yang tidak begitu penting. Tapi di balik semua itu, tetaplah berdoa, tetaplah beriman kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjaga saudara dan saya, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini kami diingatkan bahwa apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Oleh karena itu ajari kami untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan, menabur kebaikan, dan tidak berhenti hanya berhayal, hanya menginginkan tapi tidak berbuat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbuat, orang-orang yang menabur segala sesuatu yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba berdoa bagi saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka ya Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit, mungkin ada juga yang saat ini isolasi mandiri, atau bahkan juga yang ada di rumah sakit karena pandemi COVID-19. Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mau tolong mereka. Dan jangan biarkan mereka patah semangat, tetapi biarlah mereka bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa khawatir, tapi mereka terus berserah kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh dan beriman kepada Tuhan, lalu Tuhan jamah sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang berduka. Jika ada di antara keluarga mereka yang telah berpulang kepada Tuhan karena sebelumnya terkena pandemi, biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka semua ya Allah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Doa kami kepada Tuhan sepanjang hari ini, Engkaulah Allah yang akan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.